Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Hexa ya. Kita update. Hari ini banyak yang merah ya teman-teman ya, termasuk Hexa ya. Ini di watchlist saya yang hijau itu cuma AC, ASES, Astra, BNI, Bank Mandiri ya. Yang lainnya merah semua. PTBA, ITMG, Medco, Telkom, United Tractor nih kok koreksinya dalam, kenapa ini coba? Apa ini ya? Oh, habis naik ya. United Tractor juga turun ya. Nah, Hexa ini bagaimana teman-teman? Apakah yang kita sudah boleh masuk ya kalau teman-teman mau ambil Hexa ya? Ataukah nunggu koreksi lebih dalam? Nah, ini nanti kita bahas ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat harga mingguan memang Hexa trennya turun nih ya. 1 bulan turun, 3 bulan juga turun. Nah, ini yang turun yang dalam ini setelah cum-date ya atau ex-date. Bagian dividen tuh di Oktober ya, tanggal berapa ini ya? Awal-awal Oktober kalau nggak salah nih. 3 Oktober ya. Hexa. Nah, 6 bulan dia turun, 1 tahun juga turun. Jadi Hexa ini udah lebih rendah dari tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pegang Hexa 1 tahun yang lalu ya di harga 5.575 ya. Ini sekarang masih minus ya. Jadi kita lihat analitiknya aja, ini merah semua. Nah, ini kalau 1 tahun minus 13% ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan dividennya ya mungkin hampir sama ya. Ini 1 tahun tuh 5575. 5575 dikurangi 4870. Udah turun 705 poin ya. Kita lihat dividennya kemarin berapa itu. Dividen Hexa 708. Ya hampir sama lah ya, cuman selisih 3 poin aja. Jadi kalau pegang 1 tahun kecil ya. Cuma kalau teman-teman apa ya, pegangnya 2 tahun apa 3 tahun ini lumayan. Coba kita lihat ya. 3 tahun ya. Nah, 3 tahun masih naik teman-teman. Jadi Hexa ini memang saat mendekati cum-date dia naik tinggi, kemudian koreksi dalam. Nah, gitu koreksi paling dalam itu saat COVID kemarin ya. Itu dari 3.700-an mungkin ini ya. Sampai ke 2020. Jadi hampir 1.600-an ya koreksinya. Turnovernya 6 miliar, PR-nya 12, PBV 1,79 ya. Masih murah lah ya. Kita lihat profilnya dulu ya. Di perdagangan alat berat, jumlah lembar saham 840 juta. Kecil ya teman-teman ya, jumlah lembar sahamnya. Masyarakat 20% ya, lumayan ya. Nah, ini yang memberatkan Hexa ini teman-teman. Jadi kinerja triwulan 2 itu yang sampai dengan bulan September itu cuma 87 ya. Turun dari tahun sebelumnya di 318 ya. Kemungkinan ini penjualannya juga turun ini Hexa ini. Nanti kita bandingkan dengan beberapa saham yang lain, misalnya United Tractor turun nggak nih? Triwulan 3 malah naik ya. United Tractor malah naik. Triwulan 3-nya
Yang turun tuh triwulan pertama sama kedua. Terus apa lagi ya? Coba PTBA ya, saham sektor batu bara turun nggak? Triwulan ketiga naik. Adro triwulan ketiga turun juga ya. Nah, ini nanti kalau IPS-nya turun, berarti potensi dividennya juga turun, teman-teman. Jadi triwulan kedua ini Hexa paling drastis nih turunnya ya. Tahun 2021 aja itu IPS-nya masih 259. Kemudian 2022 251. 2023 318, 2024 87 ya, wah. Nah, ini nanti kita lihat laporan Desember ya, sampai dengan Desember itu apakah Hexa masih belum bisa bangkit ya. Kalau masih belum bisa bangkit, Hexa ini bisa turun lagi, teman-teman. Karena nanti potensi dividen tahun 2024 ya yang dibagi di 2025 nanti juga akan turun ya. Karena IPS-nya turun. Nah, kalau sekarang ya pakai IPS yang ini aja 397 ini dividennya jauh banget ya. 397 kali 70% ya. Dividennya cuma ini mas, cuma segini ya, 277. Nah ini kalau dibandingkan harga sahamnya sekarang 4870, cuma 5,7% ya, mirip saham perbankan. Jadi ya kita tunggu aja ini laporan triwulan ketiganya yang sampai dengan bulan Desember. Jadi Hexa ini memang laporannya beda, teman-teman ya. Dari triwulan 1 itu sampai bulan Juni, triwulan 2 sampai September, triwulan 3 sampai Desember, triwulan keempat Maret. Nah, dia ngikuti kalender di Jepang kalau nggak salah ya. Net profit 166 miliar, operating cash flow minus 200 miliar. Dividen yieldnya 14% tuh kalau yang tahun kemarin ya. Nah, ini kita lihat ya berita-beritanya, apakah penurunan ininya apa? Belum ada nih ya. Penurunan penjualannya itu di sektor mana gitu ya. Corp actionnya kita lihat dividen final itu sekitar bulan Oktober ya. Kemarin Oktober, tahun sebelumnya juga Oktober, tahun 2021 itu September. Nah, coba kita cari sahamnya, saham Hexa. Nggak ada beritanya ya. Penjualan Hexa turun, coba kita cari ya. Ini tahun berapa nih ya kontan ini? Nah ini nih. Pendapatan Hexa turun 27%. Wah, besar juga ya. Emiten pendapatan bersih dibandingkan periode tahun lalu ya yang 316 juta dolar ya. Penurunan tersebut dipicu utamanya di penjualan alat berat kepada pihak ketiga. Angka itu turun 18%. Sementara segmen penyewaan alat berat malah naik. Penjualan alat beratnya yang turun ya. Penjualan suku cadang ke pihak ketiga juga turun. Pendapatan jasa pemeliharaan dan perbaikan juga turun. Oh, banyak juga yang turun ya, teman-teman ya. Beban pokok turun 27%. Laba berjalannya juga turun nih ya. Menurunnya permintaan alat berat terlihat dari kondisi market yang menunjukkan penurunan karena posisi wait and see. Ini ya,
Tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi politik, tetapi juga dipengaruhi geopolitik. Ya, mudah-mudahan ini teman-teman ya bisa naik nih ya dengan diversifikasi produk range, yakni bergabungnya beberapa merek andalan seperti ini truk Foton, Camino, Tandem. Ini produk-produknya Hexa ini teman-teman. Nah, jadi memang pendapatannya turun, akhirnya labanya turun dari beberapa sisi juga turun ya. Nanti kita lihat teknikalnya teman-teman ya. Wah, teknikalnya masih turun drastis ya. Coba lihat. Wih, kuat banget. Ini belum berani masuk nih kalau kayak gini teman-teman. Tunggu nanti pantulan. Paling tidak beberapa kali hijau itu baru kita masuk ya. Karena memang kondisi ekonomi di Jepang sana juga turun ya, turun banyak ya. Jadi mungkin juga pengaruh juga ini ke Hexa ya. Coba MACD-nya. Wah, masih tertekan ya. Waduh, downtrend ini. Udah di bawah. Karena dia tembus MA5-nya 5000 ya. MA100 sudah tembus lama. MACD sell walaupun ini RSI stokastik strong buy ya karena dia udah banyak jualan ya. Rekomendasi coba cek 4200. Nah, bisa jadi nanti mau dibawa ke sana ya 4400 sampai 4200 ya. Coba kita lihat bulanan ini ya. Di sini ya. Wah, ini patah di sini. Ini kembali ke tahun berapa ini ya? Coba kita lihat di sini 3700. Nah, ini kembali ke sini ya. Sekitar berapa ini? Tahun 2021 Agustus itu di 3490 ya. Nah, di sekitar 4000 itu tahun Oktober nih ya. Oktober 2021 itu 4000 ya. Ya mudah-mudahan nggak ke sini ya. Kalau ke sini agak riskan juga ini ya, Hexa ya. Kalau teman-teman belum masuk ke Hexa mungkin wait and see dulu lah ya. Kita lihat pasar dulu ya. Nanti kalau perkembangannya bagus, sudah beberapa kali hijau dan potensi volumenya juga cukup besar, teman-teman boleh masuk ya. Karena Hexa ini sebenarnya saham yang cukup bagus untuk dividend investing ya. Cuma kalau labanya turunnya terlalu besar ya, berarti perkiraan dividen kedepannya itu juga kecil teman-teman. Jadi tetap harus rasional lah ya. Nggak mungkin labanya sama dengan tahun sebelumnya itu juga nggak mungkin ya karena dividennya sama dengan tahun sebelumnya itu nggak mungkin juga karena labanya juga turun. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham Hexa ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.